Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ini Paskah saudaraku kematian. Hari Minggu Paskah kebangkitan. Waktu saya renungkan semalam saudaraku, ya, kematian dan kebangkitan. Makanya tadi saya minta hamba Tuhan Pak Kaleb untuk bawakan lagu pujian sebelum khotbah. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Saudara, saya bisa simpulkan saudaraku, kematian Yesus itu bicara tentang kasih. Kebangkitan Yesus bicara tentang kuasa. Jadi kasih dan kuasa Tuhan termaktub semua di dalam Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin. Kita gak boleh sangkal saudaraku, dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kasih dan kuasa Tuhan sudah ada sejak Yesus mati dan bangkit dari kubur, hidup sampai sekarang, bahkan sedang ada di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Karena Dia berkata, aku mau kamu juga berada di mana aku ada. Saudara, Yesus berkata, aku mau, aku rindu, aku suka kalian ada di mana aku ada. Di mana Tuhan ada, saudaraku, Dia mau kita pun ada. Amin. Saya ulang ya. Di mana Tuhan ada, Tuhan mau kita pun ada. Saudara, ini bukan hanya bicara sorga, termasuk bicara pertemuan-pertemuan ibadah. Di mana ada Tuhan, jangan saudaraku, saudara tidak ada di situ. Semalam kami ibadah di sebuah rupa. Saudara, hanya berapa orang aja saudaraku, paling dari luar yang datang hanya Pak Kaleb, saudara. Yang lain dari dalam semua, saudara, ya. Si Jose, si Steven, si Fanny naik semua ke atas. Karena Pak Gem udah bertekad tiap, ya, mulai tahun ini tidak pernah ada absen ibadah. Mau berapapun yang hadir tetap ibadah. Kenapa saudaraku? Alkitab menjanjikan, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku ada di sana. Kalau Yesus suka, di mana Dia ada, kita ada. Itu bukan bicara surga saja, tapi juga bicara ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam ibadah Tuhan ada, maka kita pun harus ada. Saudara, begini, ya, kadang kita selalu saudaraku pengen ke surga, ya. Aku mau kau ada di mana aku ada, kata Tuhan, di surga. Bagaimana kita bisa, saudaraku, di mana Tuhan ada kita ada, sementara di bumi ini pun di mana Tuhan ada dalam ibadah kita tidak ada. Paham saudara? Amin. Nah, di sidang Tuhan ini saudaraku masih diselenggarakan, dilangsungkan 3 jenis ibadah. Pelita emas ibadah raya seperti hari ini juga saudara. Kemudian meja roti ibadah pendalam Alkitab PA itu hari Selasa, dan hari Kamis ibadah mesbah dupa. Tambah lagi ibadah muda-mudi. Nah saudara, saya percaya saudaraku, menjelang Tuhan datang, pertemuan-pertemuan ibadah harus semakin kita tingkatkan. Jangan pernah korbankan ibadah demi yang lain. Korbankanlah yang lain demi ibadah. Katakan amin saudara. Haleluya. Oke, puji Tuhan saudaraku. Saya bersyukur ya buat kasih dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat saudaraku, yang sudah kita alami sejak Dia mati dan bangkit hidup sampai sekarang. Dan saya percaya saudaraku, kasih kuasa Tuhan ini akan terus berlanjut sampai Tuhan datang menjemput kita. Karena Dia bukan hanya baik, Dia juga Tuhan yang setia. Yuk kita baca saudara, Yohanes 12:23-24. Jadi tadi hamba Tuhan Pak Kaleb berkata, Pak Gembala mengatakan hari Kamis, bukan Kamis ya, tapi hari Selasa waktu PA ya. Saudaraku, bagaimana dikatakan saudaraku, supaya kita ini semua tetap boleh saudaraku mengalami kematian. Tidak ada penebusan, pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Darah itu bicara nyawa. Habis darahnya, habis nyawanya. Yesus kita rela mengorbankan nyawanya dengan apa? Mencurahkan darahnya. Darah itulah yang tidak bisa ditembus oleh rojak manapun. Maka kita selalu minta, Wahyu 12 tadi berkata, oleh darah anak domba. Minta selalu darah anak domba. Darah Yesus membungkus kita. Keluar rumah kita berapa minta darah Yesus, saudara. Amin. Haleluya. Kemarin saya dikirim saudaraku, ada ibu-ibu baju merah, celana hitam di Singamaraja katanya. Di mana saya lupa, di Pintu di mana. Saudaraku kecelakaan, mati tempat berdarah-darah.
Ya saya kirim saudaraku, saya nggak tahan saudaraku, saya hapus lagi saudaraku. Ya maka saya kasih saran saudaraku, ya dalam berlalu lintas kita hati-hati. Ya jangan mau kita nyebrang dari depan atau belakang mobil yang berhenti. Kalau saudara mau nyebrang saudaraku, misalnya ada mobil berhenti, saudara mundur dulu ke belakang mobil itu lebih jauh atau maju dari mobil itu lebih jauh, bisa melihat saudaraku adakah mobil dari arah berlawanan. Amin saudaraku, haleluya. Jangan langsung, makanya jangan kita terburu-buru saudara, ya jangan tergopoh-gopoh saudaraku, nanti bisa akibatnya seperti itu, meninggal, mati di tempat. Dan banyak sekarang kecelakaan. Kalau hamba Tuhan Daud Tony berkata akan banyak kecelakaan terjadi. Kenapa? Karena setan sudah dekat waktunya dihukum. Dengan beberapa cara, situasi, suasana, dia akan coba untuk menarik manusia ini cepat-cepat masuk neraka. Tuhan saja yang saudaraku yang mau kita ke surga. Kalau setan nggak mau dia manusia ke surga, maunya bersama dengan dia dihukum selama-lamanya di api neraka. Saudaraku, makanya kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa. Dimanapun kita berada, berjaga-jaga dan berdoa. Upayakan saudaraku patuhi lalu lintas, saudaraku. Saya bukan berkata sudah sempurna dalam mematuhi lalu lintas, tidak saudara, tapi upayakanlah saudara. Ya saudara yang belum punya SIM, urus SIM saudara. Kemana-mana saudaraku pakai helm, walaupun dekat aja saudaraku pakai helm saudara. Katakan amin saudaraku, supaya jangan ada celah setan masuk saudaraku. Amsal 26 itu berkata, burung pipit mengira, burung layang terbang tinggi, tak akan datang kutub tanpa, kalau nggak ada jalannya tak akan datang dia saudara. Memang kita berkata darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, iman, darah Yesus. Tapi kita juga perlu taat. Ketaatan itulah saudaraku yang menurunkan berkat Tuhan, termasuk perlindungan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah Yohanes 12:23 Bapa berkata, biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati. Ada perkataan mati. Coba kita baca Yohanes 12:23-24. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 23 sama-sama. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saudara, pada judulnya ini saudaraku, perikop ini, coba lihat ke atas, ya tarik ke atas lagi saudaraku. Apa judulnya? Yesus memberitakan. Dia dalam perikop ini saudaraku menceritakan Yesus memberitakan atau memberitahukan kematiannya. Padahal kita baca 23, ya, tetapi menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Menurut manusiawi kita, ya daging kita, saudaraku, pikiran kita, logika kita, masa mati tapi dimuliakan. Biasanya mati kan pernah kita identik dengan itu kena akibat dosa, itu kena kutuk dosa, mati muda dia. Saudara, Yesus kita sebenarnya dari segi usia pun dia termasuk golongan yang mati muda. Umurnya nggak sampai 35, hanya 33,5 tahun. Kita di sini ada sampai 60 tahun, ada yang mau 70. Orang tua saya saudaraku 84 tahun sekarang saudara. Nah saya percaya saudaraku bukan soal panjang umur dan usia yang paling penting, tapi apa yang kita buat supaya hidup kita nanti dimuliakan Tuhan. Yesus menjadi teladan kita. Dikatakan supaya bisa hidup kita dimuliakan, pertama kita harus mau datang ke bumi, turun ke dunia ini, kemudian mati. Yesus teladan kita. Dia datang dari sorga ke bumi. Tapi dia tidak hanya datang saja saudaraku untuk berwisata, piknik, retreat, enggak. Tapi dia datang untuk mati. Dia datang untuk mati. Amin. Katakan datang untuk mati. Kalau manusia memang lahir ke bumi dan memang untuk mati juga. Nah, tapi persoalan tadi saudaraku, apa yang dikerjakan selama dia hidup atau lahir kemudian bertumbuh dewasa sampai kematiannya? Apa yang telah dia buat? Yesus mau saudaraku, kalau kita mau hidup kita dimuliakan, kita datang, kita lagi bumi ini dan harus mengalami kematian. Dan saya katakan Selasa itu saudara dalam ibadah PA, tidak ada kematian tanpa penderitaan. Amin. Menderita dulu biasanya orang baru mati. Ketika ada penderitaan saudaraku, itu disebut dengan salib. Salib itu lambang penderitaan.
Dan Yesus rela menderita. Dia tidak mau saudara mengurangi sakitnya ketika dia disiksa di kayu salib. Karena waktu dia disalib, saudaraku, orang mencoba memberikan dia anggur bercampur empedu. Nah, dalam ilmu saudaraku, kimia dikatakan itu empedu saudaraku, yaitu bagaikan obat bius, bisa mengurangi rasa sakit. Maka ketika disodorkan pada dia anggur campur empedu, dia coba untuk memecahnya, merasanya saudaraku, tapi kemudian dia tolak. Karena Yesus tidak mau mengurangi rasa sakitnya. Karena penderitaan itulah yang dia inginkan, supaya dia mati dan bisa menggantikan manusia ini. Kalau dia tak mati saudaraku, maka saudaraku, kita yang mati. Maka dikatakan Yesus itu mati karena menggantikan kita. Memang secara kasat mata kita tahu ceritanya saudaraku, dia dibunuh. Tapi sebenarnya saudaraku, bukan soal dia dibunuh, dia sendiri yang merelakan nyawanya untuk diserahkan. Maka di kayu salib berkata, ya, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau untuk dibunuh dan percobaan pembunuhan tetap kepada Yesus, berapa kali dia mau dibunuh, tapi selalu gagal karena belum waktunya. Tapi ketika ada waktunya saudaraku, maka dia berkata, kuserahkan nyawa. Ia menyerahkan nyawanya, walaupun dengan kasat mata kita tahu dia mati karena dibunuh. Tapi sebenarnya saudaraku, atas penentuan Allah, dia itu sudah tahu kapan dia mati, dan dia sudah tahu kapan menyerahkan nyawanya. Ini juga saudaraku bukti dia itu Tuhan, dia Allah saudara. Tidak ada satu nabi pun manusia saudaraku yang bisa tahu kapan dia mati. Vonis dokter aja berkata, umur ibu tinggal sekian hari lagi, mungkin tinggal seminggu lagi, itu bisa meleset. Tapi kalau Yesus jelas-jelas dia tahu saudaraku kapan dia harus mati. Amin. Maka ketika dia berkata, kuserahkan nyawaku, selesai, meninggal dia saudara. Saudara, bukan karena dia mau melewati saudaraku, ya, pengurangan penderitaan sakitnya. Ditawarkan dia, ya saudaraku, anggur campur empedu, tapi dia tolak. Karena itu bisa seperti obat bius, mengurangi rasa sakit. Dia tidak mau menghilangkan sedikit pun rasa sakit itu. Supaya apa? Supaya kita jangan mengalami kesakitan. Sekali lagi, Yesus mati sebagai pengganti kita. Amin saudara. Ya, saya pernah kirimkan di grup kita saudaraku, God hates shit. Allah membenci dosa. Kenapa Allah benci dosa? Karena dosa penyebab penderitaan. Artinya apa? Allah benci dosa, dosa penyebab penderitaan, karena Allah tidak suka kita menderita. Menderita karena dosa. Kalau menderita karena kebenaran, seperti Yesus, saudara, puji Tuhan, akan dimuliakan. Katakan amin, saudara. Jadi Yesus kita, saudara, harus mengalami penderitaan dan kematian, jatuh ke tanah dan mati, barulah dia mengalami kemuliaan. Ayat 24-nya. 24. Aku berkata kepadamu, iya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ia tetap satu biji saja. Terus, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan Yesuslah saudaraku yang diperuntukkan, ditujukan itulah ayat ini. Dan dia mati, lalu dia menghasilkan banyak buah, termasuk saudara dan saya. Kita buah-buah daripada saudaraku korban Kristus. Karena kalau dia nggak mati, kita nggak ke surga, saudara. Kita nggak ada di sini, saudaraku. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, kita baca saudaraku cerita tentang Yesus yang mati, saudara. Ini ada dua perikop, ya. Dia disalibkan, kemudian dia mati. Nanti hari Minggu dia dibangkitkan. Ayo kita baca Matius 27. Matius 27 32 sampai 44. Saya minta kaum wanita baca ayat 32. Nanti kaum pria baca ayat 33 sampai nanti 44 kita baca bersama-sama. Siap saudara? Ayat 32 kaum ibu dulu, kaum wanita. 1, 2, 3 ya. Laki-laki. Maka saudara Yesus tempat yang bernama Golgota, artinya tempat merawat. Lanjut perempuan. Terus sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuat undi.
Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Terus Bersama dengan dia disadarkan bahwa orangnya memperoleh kesedaran dan sebagainya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merupakan bait suci dan nama engkau yang kembali pada 3 hari, selamatkanlah dirimu jika kau adalah Allah, Tuhan dan salib itu." terus Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain diselamatkan, tetapi diri sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia berusaha salib itu dan kami akan percaya kepadanya. bab 3. ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Sama-sama. Bahkan penyamun-penyamun yang hidupkan bersama-sama dia mencelanya demikian juga. Saudara, satu perikop tentang Yesus disalibkan dari ayat 32 sampai 44. Kita akan bahas satu persatu, saudara. Mulai ayat 32. Baca lagi Pak Kaleb. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Orang itu mereka paksa. Ini bicara, saudaraku, dia terpaksa memikul salib. Untung ini Simon dari Kirene, bukan Simon dari Amplas, saudara. Haleluya. Kalau Simon ini, saudaraku, pasti ini bukan Simon namanya, Simeon. Simeon ya, Simeon Marunduri. Yang Marunduri, saudaraku. Puji Tuhan. Minggu depan, saudara, hari Minggu ini, saudaraku, dia nanti melayani di sini ibadah kedua. Hamba Tuhan dari GKB Gereja Baitani, saudaraku, dia suku Nias, saudara, Marga Daily. Ya, sudah 23 tahun kita gak ketemu, Pak. Jadi pertama kali saya diundang gerejanya, saudaraku, ya di Mandala, saudara. Lalu ya saya pun merasa oke lah, gak apa-apa lah. Ya saya undang juga dia, walaupun dia mahasiswa kita dulu, saudaraku. Ya karena saya percaya, saudaraku, mahasiswa pun bisa lebih hebat daripada gurunya. Amin. Amin, saudaraku. Cuma mungkin dia kurang pede, saudaraku. Akhirnya belakangan dia bilang begini, Pak, gini aja lah Pak, nanti hari Minggu aku tuh Bapak, tapi Bapak tuh aku lagi lah, katanya, supaya jangan cuma kurang pede mungkin dia, ya nanti jadi grogi dia kan. Saya duduk di sini kan, nggak tahu dia biasa dari dulu kan kebijakannya saya, saudara. Saya bilang oke lah, nggak apa-apa. Ya, jadi dia senang dia, saudaraku. Ibadah kedua nanti dia akan melayani di sini. Saya pertama dulu hari Minggu ini, baru berangkat ke Mandalang. Nanti dia kedua. Dan usahakan nanti saya akan cepat kemari, saudaraku, ya untuk ngajak dia makan. Namanya suku Nias, suka makan BPK, saudara. Haleluya. Ya kan, Mon? Iya, begitu. Haleluya, saudara. Oke, nah saudara, saya mau ceritakan di sini tentang Yesus disalib. Yesus disalib. Kita ini pengikut Kristus. Katakan, aku pengikut Kristus. Bilang kiri kanan, kau juga pengikut Kristus. Kalaulah kita pengikut Kristus, Kristen, saudara, maka kalau Yesus disalib, kita pun harus. Aduh Pak, ngerilah Pak. Oke lah, kurangi. Nggak usah disalib lihat. Tapi pikul salib. Amin, saudara. Karena Yesus bukan hanya pikul salib, dia sampai di Golgota, disalib. Tuhan masih bermurah sama kita. Kalian nggak usah disalibkan lah. Karena memang aku udah mengganti. Tapi kalau pikul salib itu kita harus taati. Karena bagaimanapun, saudaraku, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus pikul salib. Kita baca Matius 6:24. Jadi kita nggak bisa berkata mengaku mengklaim kita ini Kristen, pengikut Kristus, tapi kita nggak mau pikul salib. Ya, coba dibaca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, masih sebagai pengikut Yesus saja pun, followers. Ya, followers. Orang main TikTok kan ada followersnya, apalagi Twitter. Ya, makin banyak followersnya makin bagus kan? Ya gitu ya. Haleluya. Maka ada itu follow. Ya.
Kalau saya bilang follow me, I have Jesus. Enggak, ini follow me, I have TikTok gitu saudaraku. Oke, tadi malam saya tonton ada beberapa video saudaraku ya, saudara-saudara kita yang di sana Muslim saudaraku nyanyi lagu rohani TikTok. Wah, banyak saudaraku. Ya, ada mereka ada sempat nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Langsung sadar, ya, ucapkan kata sadar dia. Tapi nyanyi lagi, ya. Ada banyak lagu saudaraku. Bahkan ada ustaz dia main keyboard langsung saudaraku. Pakai topi hitam putih dia saudaraku, main keyboard dia. Nyanyi dia saudaraku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami. Aduh saudara, enak kali. Ya, dari seberang saja pun suka. Saya Muslim katanya. Ada di YouTube kita saudaraku, short video waktu Pak Kale bimbing pujian. Ya saudaraku, dikatakan saya Muslim, salam toleransi. Ya, ada YouTube kita saudaraku yang short, yang pendek, itu pujian penyembahan saudara. Makanya kalau ada dikirim pada saudara, ya video YouTube kita yang short, itu pendeknya paling berapa detik aja, menit aja saudaraku, langsung selesai. Ya saudara, tonton aja saudaraku. Ya, dan lihat komentarnya, ada komentar, oh ini sesat ini, sesat. Oh ini Kristen, bukan sesat. Saya balas, Kak Mei bilang, balas Pak, balas pada firman Tuhan saudaraku. Saudara, haleluya, haleluya saudaraku, banyak saudaraku ya. Nah kita bersyukur, saudari kita yang seorang saja pun banyak mereka berkata, aku Muslim, aku Islam, tapi aku adem rasanya, tenang hatiku mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen. Amin saudara. Kok mereka bisa adem hatinya? Kita lagu apa? Sakitnya itu di sini itu aja lagu saudara. Sakitnya tuh di sini. Saya bilang kita dibohongi saudara. Itu si cita-cita ya. Ya. Dia nyanyikan lagu sakitnya tuh di sini. Jangan nari ya dia. Masa sakit nari? Kita yang teraku. Ya, kita like lah, kita subscribe lah saudaraku. Yesus saja pun menyanyikan lagu pujian. Coba Mazmur 30. Coba cek handphone saudara, lagu apa sih semua? Salah alamat kan? Matius 30 ya? 30. Iya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Nyanyian apa? Pujian. Iya, praise and worship. Pergilah, berarti Yesus. Yesus saja pun nyanyian pujian dinyanyikan. Kita kok lagu surat Narara, baju Nabi Rong Sebatang, banyak lagi saudara, ya. Dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Jadi Yesus dan murid-murid waktu itu menyanyikan nyanyian pujian. Jangan anak-anak kita lebih hafal dia lagu dunia daripada rohani. Haleluya saudara. Kalau lagu dunia saudaraku sampai TikTok bisa. Lagu rohani melek. Sini gala. Anak kita saudaraku apalagi tadi saya kasih telur mereka semangat lagu rohaninya saudara. Ya, nyanyian pujian. Lagi-lagi namanya pengikut Yesus. Yesus lagu pujian, kita kok enggak. Seberang aja pun suka mereka adem rasanya, enak kali dengan lagu rohani Kristen ini. Kita gimana saudara? Amin. Jangan suka download lah lagu-lagu dunia, download lagu rohani saudaraku. Katakan amin saudara. Puji Tuhan, haleluya. Jadi pikul salib, sangkal diri, pikul. Saudara sebagai pengikut Kristus, kita disuruh Tuhan wajib, nggak ada pilihan, ya wajib untuk pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri maksudnya saudaraku, kita menyangkal kehendak daging kita. Kita sangkal keinginan daging kita. Sebab kita berkata, semua kehendak daging itu saudaraku, itu membuahkan kematian. Galatia 5:9-21 bicara tentang perbuatan-perbuatan daging. Itu semua akan mengarahkan kita kepada kematian kekal. Coba baca Roma 8:13. Roma 8:13. Ini perlu kita sangkal, ya. Roma 8:13. Roma 8 ayat 13 demikian firman Tuhan. Iya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nggak ada toleransi saudara, pasti akan
mudah-mudahan nggak jadi mati. Mati, maksudnya mati apa? Mati kekal. Hidup dengan daging, oleh daging mati kekal. Terus, Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. tapi oleh roh kita matikan perbuatan tubuh kita, kita akan hidup. Kalau mau hidup kekal, saudaraku, maka hiduplah bukan menurut daging, tapi menurut roh. Katakan amin, saudara. Itu namanya menyangkal diri, sangkal kehendak daging kita. Memang daging ini, setelah kalau kita kerjakan, kita genapi dia, kita maui, enak, lezat dia, nyaman dia, tapi akibatnya ada, mati. Kalau roh yang kita ikuti, setelah itu memang gak enak untuk daging, karena daging dan roh bertemu. Katakan amin, saudara. Tapi ketika kita ikuti keinginan roh, kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan puasan diri, kita ikuti, saudaraku, maka sukacita, ya, kehidupan, semangat, gairah, wajah pun berseri-seri. Makin tua kita, makin wajah kita muda. Kenapa? Kita hidup oleh roh. Tapi kalau daging yang kita ikuti, saudaraku, muda pun kita seperti muka. Coba lihat kiri kanan. Tanya, berapa umurmu? Kok tua kali kau? Mungkin daging lah itu. Kalau masih muda dia, udah tua dia, tapi wajahnya berseri. Oh, roh ini. Roh ini, amin. Ya, kalau Valeri bertanya, ya, mau daging, mau roh dia tetap dia gitu, saudara. Cuma tadi sekalian 3 kali letakkan gitu. Kayak minta-minta. Untuk gak dibuat sekali-kali di sini. Puji Tuhan lah ya. Enak punya cucu, saudara. Amin. Yang main masih gini enak-enaknya, nanti udah besar. Puji Tuhan, haleluya. Harus kadang-kadang positif, amin. Iya, haleluya. Udah lasak dia, saudara. Udah bisa turun dari tempat tidur, mau dia kapan? Makanya kayak buat pintu besi, ada 3. Ya, terus tuh, udah mau turun dia, saudara. Ya, naik tangga sendiri. Pegangi semua. Itu wallpaper di kamar kami udah dikoyaknya semua. Suka dia, lasak tangannya, saudaraku. Namanya aktif dia, saudara. Puji Tuhan lah ya, aktif. Ganti rugi nanti itu, saudara. Ada bapaknya, nanti itu terjadi ya, ganti semua. Haleluya. Tapi senang, saudara, ya. Itulah dia, saudara. Bapa dengan kita pun begitu, saudara. Amin. Kalau misalnya anak saudara lah mungkin, ya, yang maaf ya, yang kencing muka saya, semarah saya kan. Tapi kalau anak kita sendiri masih bayi, kencing kita terakhir, senang kita kan, kencing. Anggapnya facial, begitu Bapak dan anak-anaknya. Apapun tingkah kita, karena masih anak-anak kita, tetap senang Tuhan. Tetap ada kemurahan Tuhan. Tapi makin dewasa, kalau ada udah besar anak kita, dikencing kita, wah bahaya, saudara. Itu KDRT, saudara. Puji Tuhan. Pelecehan itu, saudara. Oke, puji Tuhan. Jadi sangkal diri. Apapun yang enak untuk daging ini, saudaraku, tidur kebablasan, bangunnya payah kali, sangkal diri. Yesus kita hampir gak pernah dia, saudaraku, tidurnya kemalaman dan bangunnya kesiangan. Dia selalu belajar untuk bisa bangun cepat. Dia tidur, dia disiplin waktunya. Saya teringat hamba Tuhan Coyonggi selalu bersaksi, kenapa aku suka tiap hari tidur di bawah jam 10 malam atau jam 9, supaya besok pagi aku bisa bangun jam 3. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka Coyonggi teratur, dia berdoa tiap hari dulu sampai 5-6 jam satu hari. Gak heranlah gerejanya, saudaraku, Yahudi Full Gospel, ya, Korea, saudara di Korea Selatan, itu jumlahnya hampir 1 juta orang. Tiap hari 5-6 jam, bahkan 8 jam. Sengaja dia malamnya cepat tidur, besok pagi cepat bangun untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Amin. Markus 1:35, Yesus menyanyi. Oke, sekarang dia pagi-pagi, bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih baca Markus 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kira-kira jam berapa lah itu, Ibu? Ibu? Jam 3. Masih gelap. Karena biasa bapak-bapak pai bangun, ibu-ibu cepat bangun, ya. Oke lah, Yesus pernah juga berdoa semalaman. Kalaupun kita kemalaman tidur, malam pun tidur, karena doa semalaman dia. Bukan main handphone semalaman. Coba baca, saudaraku. Anak kita bisa sampai jam 3 baru tidur. Kenapa main handphone, saudaraku? Di sini nggak ada yang nggak begitu. Hampir semua, saudaraku. Kalau malam kali tidur, saudaraku, karena doa semalaman. Lukas 6:12. Apa ini dasar-dasarnya, saudaraku? Ya, supaya kita, karena korban Kristus itu untuk menuntun kita pada pertobatannya. Jangan sia-siakan korban Kristus ya dengan tidak bertobat, saudaraku. Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Agak malam pun dia tidur, saudaraku, karena mau berdoa semalaman. Kita bukan doa semalaman, nonton YouTube semalaman, nonton TV semalaman, nonton Piala Dunia semalaman. Saudara, Yesus teladan kita. Amin. Sangkal dirilah. Ya, nggak enak untuk gini. Orang dunia berkata, saudaraku, itu jadi siswa dulu waktu kita siswa, saudaraku. Belajar keras dan bekerja keras. Cuma satu SMP saking bandelnya, saudaraku, saya sauti dari barisan. Belajar keras, bekerja keras, minum dan keras, bilang saudaraku. Bodoh, dia tahu katanya. Dan tahu mereka si guru itu. Ya, guru aja pun kena suara saya. Apalagi bapak mama saya, saudara. Bodoh, diam. Keluar kau. Saudara, itu kelas 3. Kelas 1 dipanggil saya ke depan. Diumumkan juara 1 umum. Kelas 3 dipanggil terus dari barisan. Ya, kalau nggak bisa kau tertib, keluar kau. Sampai pernah, saudaraku, guru matematika yang agak tobing, saudara. Ya, saya tamat SMP, datang ke tempat kami. Bukan yang dilihat. Dia bilang gini, Gondo, kau kan udah tamat. Udah selesai lah ya masa-masa kau dulu dengan kawan-kawan dulu. Nah, ditolong kalau adik-adik yang mau SMP apa datang kemari, jangan kasih masuk. Iya, Pak. Betul ya? Iya. Udah jerahlah kami dengan kau dan komplotanmu dulu. Memang apa, saudaraku? Gak ada. Kita ngaku Kristen, tapi hidup kita, saudaraku, sungguh mempermalukan Tuhan. Maka di Aceh pernah ada kejadian, saudaraku, ini cerita lah, saudara. Dikatakan ada seorang ibu dalam satu bus, saudaraku, di penumpang, ya, di pangkunya tasnya, semua di pangkunya, saudaraku. Datanglah sang driver, supir berkata, Bu, don't worry, di sini gak ada Kristen, Bu. Saya begitulah, saudaraku, ya, persepsi manusia. Kristen itu pencuri. Makanya banyak di LP, lembaga pemasyarakatan, yang pakai marga Sirait, Siritonga, Harah, Aritonga. Haleluya, yang nggak ada apa sih itu. Saudara, kenapa udah punya persepsi asal bermarga itu pasti orang Batak makan orang. Tenang, Bu, di sini nggak ada Kristen. Padahal sebenarnya kalau menurut Alkitab, pengikut Kristus itu disebut Kristen. Kenapa? Di Antioquia lah pertama mereka disebut Kristen. Kenapa? Karena Kaisar melihat bagaimana hidup mereka, pengikut Kristus yang tinggal waktu pertama kali Kisah Rasul. Mereka melihat hidup mereka seperti Kristus. Sampai mereka berkata, hey, look, they look like Christ. They look like Christ. Lihat mereka seperti Kristus. Lama-lama Kristen. Amin, saudara. Jadi asal mula Kristen karena hidupnya seperti Kristus. Bukan Kristen dulu baru pengikut Kristus. Ikut Kristus dulu baru Kristen. Amin, saudara. Tapi sekarang terbalik. Lahir langsung lahir anak tua Nyonya Siano, agama Kristen. Yang benarnya, yang alkitabiahnya, ikut dulu Tuhan Yesus berkristen, bukan Kristen dulu baru ikut Yesus.
Makanya kita semua ini saudaraku, tanpa terkecuali siapapun kita saudara, sungguh-sungguh kita ikutilah kehidupan Kristus, baru kita bisa mengatakan di KTP kita, aku Kristen, aku pengikut Kristus. Salah satu saudaraku kita buktikan dengan apa? Kita mau menyangkal diri kita. Dan yang kedua, pikul salib. Pikul salib. Simon dari Kirene dipaksa pikul salib. Saudara, untuk pikul salib ini tidak boleh terpaksa. Kalau ada unsur paksaan, berarti tidak rela, tidak mengasihi. Pikulah salib saudara karena mengasihi. Amin. Karena sadar seperti Yesus, dia pikul salib, bahkan saya mati kayak salib, karena dia sadar dia mengasihi kita. Karena dia tahu saudara, kalau dia nggak mati, nggak disalibkan saudara, hanya sebatas pikul salib aja nggak disalibkan dia saudara, maka kita akan mati dengan dosa kita. Tapi karena dia tahu saudaraku, kalau aku pikul salib dan disalibkan di Golgota, maka banyak umat manusia nanti akan selamat masuk surga. Saudara, menderita pikul salib demi keselamatan orang lain. Amin. Kadang-kadang kita harus menderita seperti Yesus saudaraku menderita. Filipi 1 berkata 9, apa katanya? Filipi 1:9. Filipi 1:9 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, tidak hanya untuk percaya, tapi untuk udah jambar kita itu saudara. Namanya ikut Yesus harus menderita. Bukan menderita karena dosa, menderita karena kebenaran. Katakan amin. Haleluya saudara. Ya, haleluya. Kita baca lagi saudaraku. Ya, apa-apa yang maksudnya pikul salib ini saudara. Ya, ketika ada penderitaan, sengsara, aniaya saudaraku, kita harus siap menerimanya. Rela, jangan terpaksa. Demi keselamatan keluarga kita, kita harus pikul salib, sangkal diri saudaraku. Supaya apa? Keluarga kita, anak-anak kita semua saudaraku, bahkan tetangga kita juga bisa diselamatkan. Jangan karena terpaksa. Memang dikerjakan juga, tapi terpaksa. Katakan terpaksa. Di satu kapal lagi berlayar saudaraku tengah lautan, tiba-tiba ada anak jatuh, ada orang jatuh ke laut, dari kapal penumpang jatuh. Lalu seorang bapak saudaraku yang langsung sigap melihat ke bawah, saudaraku, ya, saudara, tiba-tiba ditolak dari belakang dia, ditolak dia, ya. Dan karena dia jatuh ke laut, saudaraku, dia pandai berenang, dia jatuh ke laut, akhirnya diselamatkan anak itu, yang jatuh itu. Selama anak ini sampai kapal. Orang-orang berterima kasih, orang tua saya berterima kasih. Makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Kalau anakku mati Pak. Tapi ya, bapak ini marah. Saya menolak tadi. Rupanya dia bukan menolong. Dia hanya mau lihat aja, gitu. Orang pikir mau nolong nih, disorong dia, jatuh. Udah kadung jatuh, ya udah selamatkan aja. Jadi bukan maksudnya untuk menolong. Yes, gitu. Udah kadung disalibkan, udah nggak apa-apa lah, mati lagi. Enggak. Memang dia sengaja, dia rela. Maka ada perkataannya, ku serahkan. Ini enggak, anak jatuh, dia lihat gini apa terjadi, didorong dia saudaraku, masih di laut, udah kadung di laut dia kata lain itu saudaraku. Pak maksudnya bukan menolong kiam, maka dia marah. Saya menolong tadi. Kenapa Pak? Tadi aku mau lihat aja mau nolong. Dia sudah begitu, dia penolong yang sungguh. Dia rela saudaraku mengorbankan dirinya supaya kita tertolong. Sakit kita tertolong. Amin saudara. Masalah kita tertolong. Dengan rela dia pikul itu supaya jangan kita lagi yang ikut. Galatia 3:13. Galatia 3:13. 13 demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, dia menjadi kutuk. Dia nggak terkutuk, dia dijadikan kutuk. Paham saudara bedanya? Kalau dia terkutuk karena perbuatannya, nggak mungkin dia bisa menebus dosa. Karena yang berdosa tak mungkin bisa menebus dosa. Yang benarlah yang menebus yang salah.
Katakan amin saudaraku. Haleluya. Makanya kalau ada kebenaran ditampilkan, lalu ada orang saudaraku kebakaran jenggot saudaraku, kayak kemarin komisi 3 itu saudaraku, ya ditampilkan begini-begini. Ada yang kebakaran jenggot saudaraku, ternyata dicek saudaraku 3 kali, udah berapa 3 tahun nggak pernah laporan kekayaannya. Lalu BK mobilnya pun, anak mobilnya saudaraku BK polisi semua sama. Biasa begitu. Ada kebenaran tampilkan, lalu kita berkomentar luar biasa. Sebenarnya yang komentar itu paling gak beres hidupnya. Percayalah saudara. Tapi bagi pribadi Yesus dia gak mau tahu. Kita lihat bagaimana dimaki dia, dicaci dia, direndahkan dia. Dia gak balas. Amin. Karena dia tahu itu penderitaannya. Untuk itulah dia mati datang ke bumi ini. Dari mulai menderita sampai mati di kayu salib. Maka dia gak mau terima dia saudaraku yang namanya anggur campur empedu itu. Kenapa? Di situ ada unsur meringankan penyakit, bahkan bisa matikan penyakit. Dia tolak itu. Ya. Karena itu dikatakan saudaraku itu dibuat oleh perempuan Yerusalem. Karena kasih yang melihat penderitanya, lalu saudara kalian saudara, saya gak mau dia saudara. Dia tolak, kenapa? Bisa menghilangkan rasa sakit. Dia siap, rela, bukan terpaksa menerima rasa sakit supaya kita jangan mengalami kesakitan. Kan juga dua apa? Yabes kan? Apa? Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Sebut nama saudara. Sehingga kesakitan tidak menimpa Gordon. Sekali lagi. Sehingga kesakitan. Sebut namamu. Sebut namanya bahaya. Ulang. Sehingga kesakitan tidak menimpa Hermina. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Aku rela tanggung semua sakit, sampai anggur campur empedu pun dia tolak, supaya jangan kurang sakitnya, supaya genap penyakit alami, supaya anak-anakku, umatku tidak mengalami kesakitan lagi. Karena itu kutuk dosa. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham lawan kutuk adalah berkat. Kutuk diangkat, berkat turun sama kita. Berkat Abraham, berkat rohani, jasmani, materi. Katakan amin saudara. Sehat kita semua saudaraku, diberkati kita semua saudara. Haleluya. Tapi itu bisa jadi berkat ketika apa? Kutuk diangkat. Karena berkat dan kutuk itu saudaraku hubungan yang negatif. Nggak mungkin kita terkutuk lalu diberkati. Kalaupun ada berkat kita saudaraku dalam keadaan terkutuk saudaraku, saya percaya itu sifatnya sementara. Bahkan menjadi bala bagi kita itu saudaraku. Tapi kalau kutuk diangkat, ada berkat, mulai sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, kita pun diberkati, sukacita, bahagia dan sejahtera. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kutuk diangkat dulu, baru berkat turun. Kalau masih ada bawa kutuk saudaraku, ada pun berkat saudaraku, itu sifatnya temporer, tidak akan bagian kita. Saudara, Tuhan mau kita benar-benar diberkati dalam kebahagiaan itu saudara. Makanya saudaraku, apa saja yang buat kita terkutuk, lepaskan itu saudara. Ya, ada berkata, kita kan sudah terima Yesus, mana mungkin kita terkutuk lagi. Kalau kita tetap dalam dosa, maka saudaraku, kutuk itu bisa datang lagi saudara. Tetap dalam kebencian, kutuk bisa datang saudaraku. Makanya buang semua kebencian. Amin. Jangan sampai ada satu pun saudaraku, ya, menjadikan kita di bawah kutuk. Anak kita terkutuk. Kenapa? Ada kebencian, sakit hati saudara. Makanya di PGGI saudaraku, salah satu motonya saudaraku, jangan pernah menjelek-jelekan pendeta.
di PGGI, Persatuan Gembala Indonesia, ini hanya untuk memperbaiki semua hamba-hamba Tuhan yang pernah punya latar belakang, background yang salah. Jangan pernah mau menjelekkan hamba Tuhan siapapun di kelompok PGGI ini. Saudara, saya percaya saudaraku, semua manusia pasti punya kesalahan. Semua manusia ada background yang gak beres, saudaraku. Haleluya. Nah, kita bersyukur saudaraku, hari Senin nanti saudaraku, tempat kita ini menjadi tempat saudaraku ya pertemuan PGGI untuk bulan 4 ini. Kita akan mengundang sampai 50 pendeta nanti hadir saudaraku. Amin. Haleluya. Kita akan menjamu mereka saudaraku. Haleluya saudaraku. Haleluya. Menjamu hamba Tuhan sama dengan menjamu para malaikat. Coba Ibrani 13. Saya kasih lagi saudaraku. Nanti korbannya pun ada. Haleluya. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Terus, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Kita mau menjamu hamba Tuhan, itu sama dengan menjamu para malaikat. Saya percaya ada malaikat saudaraku. Amin. Mazmur 38 berkata, malaikat Tuhan berkemah sekali orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Seringkali kita terluput karena ada tangan malaikat menopang kita. Dan itu nggak disangka Tuhan Yesus. Ketika setan iblis mencoba Tuhan dan berkata, jatuhkan dirimu ke bawah ini, kakimu tidak akan menyentuh batu karena Tuhan akan kirim malaikatnya menantang engkau sehingga engkau tidak akan terjatuh. Saudara, Yesus yang membantah itu saudaraku. Haleluya. Memang Tuhan juga percaya, Tuhan bukan percaya, Dia tahu saudaraku, malaikat itu utusan Allah untuk menjaga kita. Kalau Billy Graham dalam bukunya berkata, malaikat itulah agen rahasianya Allah. Tanpa kita sadari saudaraku, ya, tapi kita tahulah saudara, masing-masing kita ada malaikat Tuhan yang disuruh Tuhan mendampingi kita. Kita nggak lihat, tapi ada. Maka seringkali kita mengalami keluputan. Terjadi keluputan, mati kian, nggak jadi mati. Itu malaikat. Tuhan kirim malaikatnya saudara. Haleluya. Gimana bisa saya saudaraku di bangku depan ACC naik KBT saudaraku, tabrakan saudaraku, supirnya mati, mereka silaban. Saya nggak mati sampai sekarang. Aneh saudara. Makanya saudaraku, ketika Marlon Segi yang berkata, Pak Pendeta, dulu belum cuma kita dia saudaraku, setelah keluar digabung lagi saudara. Kalau kami sang para supir ini biasanya kalau terjadi begini, kami bantu setir ke kanan supaya yang kiri mati, kami hidup. Tapi ini enggak, justru yang kanan yang mati, yang kiri hidup. Haleluya saudara, itu malaikat. Itu pun tidak ada yang instruksi Tuhan. Tuhan nasihati, kasihnya di Parapat. Dari Bali saya saudaraku, dia naik KBT ke Parapat, di Parapat kami turun makan saudaraku. Waktu siang makan, saya nggak bohong saudaraku. Tuhan bilang di hati saya, pindah ke belakang. Saya nggak mau. Tuhan, udahlah, capek kali mengantuk Tuhan, aku sini aja. Pindah belakang. Tuhan nggak mungkin suruh pindah belakang kalau di belakang ada tempat duduk kosong. Kalau di bangku siapa saya saudaraku? Haleluya. Dan memang terbukti ketika jadi di desa di Merek saudara, kota Merek saudaraku, apa yang terjadi? Penumpang hanya ada orangnya di belakang. Tapi itulah Tuhan bilang, pindah ke belakang. Saya nggak mau saudara. Saya naik aja ke depan kembali saudaraku. Oke, kalau begitu pakai safety badge. Nggak mau juga saya saudaraku. Dengan alasan, Tuhan, kami ada di sini 2 orang penumpang, ada remaja laki-laki tengah-tengah, saya di paling pinggir. Dia nggak pakai safety badge, aku pakai, kan namanya pendeta hamba Tuhan, masa egois. So ngajari Tuhan. Tuhan mau mengadakan perbedaan. Malaikat 8 berkata, aku akan mengadakan perbedaan antara mereka orang benar, orang fasik, orang yang beribadah dan tidak beribadah. Makanya saudaraku, dalam ibadah ini saya percaya akan ada terus pembelaan Tuhan. Amin. Saya hampir tiap hari kecuali minggu, tiap hari lah saudaraku. Ya selalu naik sepeda motor, antar si Kesia lah, antar si Kera lah, antar si Pena lah saudaraku. Jadi gojek saya saudaraku. Pena simpang tol saudaraku, ada bus jemputan dari perusahaannya. Kemudian antar Kesia lagi. Kera berkata, Pak, aku khusus Pak, antar lagi ke khusus saudaraku. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Umur udah punya cucu saudaraku, enggak kecelakaan. Amin saudara.
Haleluya. Makanya sangat aku udah tekad saudaraku, ya. Karena aku tahu itulah jaminan perlindungan Tuhan. Ibadah itu bicara tabernakel ruang kudus. Mulai ruang kudus lah ada tudung. Halaman pelataran belum ada tudungnya, belum ada atapnya saudara. Kalau saudara mengasihi anak saudara, mengasihi siapapun keluarga kita saudaraku, jangan pernah abaikan ibadah saudara. Itu jaminan Tuhan melindungi kita. Haleluya. Saya mengasihi anak saya saudaraku, cucu saya, maka saya anjurkan terus ibadah. Ya, jangan pernah ibadah. Amin. Mau apa pun namanya saudaraku, mau acara perusahaan pun, bukber segala macam saudaraku, ibadah. Haleluya. Mau 5 orang hadir ibadah, yang penting Tuhan hadir. Tuhan hadir, Tuhan mau. Di mana Dia ada, kita ada. Kenapa kita nggak mau? Di mana Tuhan ada, kita ada. Haleluya. Ayo saudaraku, melatih diri kita. Itu termasuk juga saudaraku menyangkal diri. Memang gak enak ibadah ini. Dengan daging gak enak dia saudaraku. Lebih enak nonton drakor, film India, Antv. Lebih enak saudaraku. Haleluya. Ibadah, apa ibadah? Udah korban waktu lagi, tenaga lagi, kolektif lagi, 2 kali lagi, komunikasi lagi. Karena kalau absen akun, komunikasi kan lepas. Gitu ya. Minta lagi minum. Ya. Jangan saudaraku. Ya. Makin ada yang kita dimintai korban, sukacita kita. Bersyukur masih bisa ada kesempatan berkorban. Amin. Untuk persiapan saudaraku, hari Senin ini saya beli saudaraku, ya, gelas yang cantik untuk hamba Tuhan. Amin. Karena ibu berkata, Buge berkata, apakah nanti setelah makan siang ada minum kopi? Ada. Kita kurang gelas, beli gelas saudaraku. Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya bilang. Kita tuan rumah, ruginya kita. Dan capek kita, rugi kita. Tapi menjamu para malaikat. Itu namanya malaikat dijamu saudaraku. Haleluya. Itu presiden saudaraku. Presiden itu selalu ada pelindungnya. Pas pampres. Sampai ketika dia meresmikan ini terminal saudaraku. Saya enak aja, nyaman. Orang rame-rame, sibuk-sibuk saudaraku, saya tenang. Nanti pas datang beliau nanti, aku tinggal naik ke atas, lantai 4 bro, bisa langsung tembus pandang sampai di atas. Buka pintu, ngapain pak? Ya, ini rumahku. Tentara di atas. Pak, nggak boleh, tutup pintu, masuk. Ini rumah saya, tutup. Begitu, Pak. Semua lantai-lantai atas ini sudah disterilkan. Di semua lantai atas itu ada tentara, sniper. Tengok, oh ya. Rupanya sniper ini, pembunuh ini saudaraku, ya, penembak jitu ini saudaraku, selalu dari tempat-tempat tertinggi tersembunyi. Lantai 2 ini aja putar. Telepon pakai kepling semua orang. Pak Pendeta, izin Pak, ada apa pakai kepling? Tutup gordennya. Lantai 2. Lantai 3 apa lagi saudaraku? Lantai apa lagi? Nah, itu saudaraku yang melindungi Pak Jokowi, Pak Presiden. Kita ada pelindung kita, gak kelihatan memang, tapi lebih hebat dari Pas Pampres. Malaikat. Katakan malaikat. Kita enak kali saudaraku. Ya, ada orang bepergian minta doa. Oke, saya kirim Mazmur 38. Malaikat Tuhan berkemah pada sekeliling kita yang takut akan Tuhan. Kita suka kali malaikat lindungi kami Tuhan. Tapi kita nggak mau menjauh malaikat. Kita hanya minta jasanya, tapi kita nggak kasih dia jamuan. Dengan menjamu manusia, anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kita sedang menjamu malaikat. Makanya hari ini tak terduga memang saudara bisa berkorban untuk kita menjamu mereka. Saudara rencanakan ikan nila 25 kilo. Haleluya. Sekilo 2 ekor. Ibu gembala berkata, bikin tombur, siapkan bumbunya, siap. Dari mana uangnya? Saudara lah, haleluya. Semua kita berkorban saudaraku untuk hamba Tuhan. Dulu kalau kita Pentakosta saudaraku, ya ini yang jujur lah ya. Asal datang pendeta saudaraku, ayam kampung. Terjadi pembunuhan massal. Kita datang pendeta,
ayam soto-otonya, saudara. Kontrolnya aja. Tapi kalau dulu kita kosa, saudaraku, datang pun sangat dibanggakan, saudaraku. Maka ketika ada hamba Tuhan datang, siapapun dia, saudaraku, jamu dia. Kasih aqua besar, beli goreng pisang, ya haleluya, goreng kacang hijau, amin, amin. Ini rongsel, amin. Pengeluaran lagi nih, jangan, ya katakan jangan. Makin datang hamba Tuhan, kita jamu mereka, kita sedang menjamu malaikat. Nggak heran si malaikat akan dengan sigap melindungi kita, karena kita suka menjamu dia. Jangan hanya terima jasanya, pertolongannya, tapi kita nggak ladeni dia, nggak layani dia, nggak puaskan dia, puaskan malaikat, jamu para hamba Tuhan. Nah, saudara bisa hari ini berkorban itu dan hari Minggu juga nanti. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya percaya saudara kena terkesimanya ya. Haleluya, apalagi Pak Gini, nggak nyangka dia ketemu hari ini. Sampai saya tunggu, saya langsung pukul dia, saudara. Karena paling rindu dia, saudaraku. Kapanlah Bapak berdua lagi? Inilah dia, saudara. Puji Tuhan, sekali ini, saudara. Oke, nah sekali lagi, saudaraku. Yang ketiga kita berkata, aku mau sangkal diri, mau pikul salib, siap menderita. Jangan coba kurangi penderitaan kita. Apalagi itu untuk keselamatan orang lain. Rela kita menderita, saudara. Supaya apa? Orang lain selamat. Karena salah satu, saudaraku, cerita tentang kematian Tuhan, saudaraku, Kepala pasukan, saudaraku, berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kita baca ya. Ada keselamatan lewat penderitaan kita, saudaraku. Orang bisa selamatkan, saudara. Ya, kita baca ayat 54-nya di Matius 20 itu tadi ya, ayat 54. 54 demikian firman Tuhan. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus dari sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yang mengaku Yesus anak Allah akan diselamatkan. Terjadi keselamatan karena penderitaan Kristus, saudaraku, dia nggak ringankan, dia terima seutuhnya. Disodorkan anggur campuran penuh, dia tolak, saudaraku. Aku mau terima ya seutuhnya penderitaan ini supaya banyak orang selamat, dan dia pun selamat, kita pun selamat. Saudara, kesaksian daripada seorang aktor yang pilih The Passion of Christ. Saudaraku, kesaksian ternyata, saudaraku, itu aktornya itu, saudaraku, itu hanya dilapisi ya kayu 3 cm. Dan cambuk itu katanya cambuk yang asli, bukan cambuk-cambukan, cambuk asli. Dan kalau kena di kayu itu, oke, nggak sakit tubuhnya. Tapi berapa, saudaraku, dari kayu itu dan dari cambuk itu tidak kena ke kayu, kena ke tubuhnya, memang luka, saudaraku, luka dia, saudara. Dan salah satu dari pencambuk itu, nanti baca kesaksiannya di YouTube, saudaraku, adalah agama seberang, Muslim. Dia itu paling mencambuk. Memang dalam suasana hati yang marah, yang iri, yang palak. Yesus kan cambuknya, dicambuk, saudaraku. Ternyata selesai adegan itu, saudaraku, dia menangis, saudaraku, mengalami penderitaan Kristus. Dia lihat sendiri bagaimana, dan maka ada yang mengatakan The Passion of Christ, film itu, saudaraku, itu paling mendekati bagaimana Yesus menderitanya, saudara. Selain dia mencambuk, saudaraku, dia nangis, saudaraku, dan akhirnya diselamatkan Tuhan. Banyak keselamatan terjadi ketika kita siap menderita untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Termasuk aktornya ini, saudaraku, yang memerankan sebagai Yesus, saudaraku. Dia berkata kedinginan luar biasa. Dia minta sama Mel Gibson, saudaranya, saudaraku, yang biayai, ya, yang mendanai, saudaraku, Mel Gibson, aktor Hollywood, saudaraku, yang berkorban nanti, saudaraku, miliar rupiah dia berikan pada Trans TV supaya tayangkan Indonesia tanpa iklan. Dia minta, tolonglah, ini lagi mendung, lagi ada halilintar, mau hujan lebat, dingin, ditundalah adegan ini. Mel Gibson berkata, tidak, lanjut aja. Dia, saudaraku, dia merasakan bagaimana dia sendirian di sana, tengah malam dingin, bahkan petir, saudaraku, mau datang, saudara. Saudara, biasanya petir itu menyambar yang paling tinggi. Makanya gedung-gedung tinggi pencakar langit ada itu anti petirnya. Kenapa orang-orang, saudara, di ladang, di sawah,
ya bisa kena petir. Karena jauh di sana itu pohon-pohon dia sendirian dia apa. Dan antara ladang itu, tanaman itu dia paling tinggi, maka dia kena. Maka kalau hujan lebat ada petir, jangan mau di lapangan terbuka. Lagi asik Pak main bola, mau ngapain? U20 batal. Saudaraku, ya jangan. Kita harus berhikmat, saudara. Haleluya. Dia merasakan, dia minta izin, dia kalau bisa tundalah sampai hujan ini, sampai mendung ini berhenti. Gak tahan aku, dinginnya luar biasa, sunyi senyap, apalagi turun hujan mau petir datang, bila sekarang sambar dia mati. Tapi Melkis berkata, tidak, Tuhan pasti lindungi, jalankan terus sampai selesai. Sampai selesai beraku, selama dia gak ada petir kena sama dia. Betul-betul Tuhan melindungi saudara. Saya percaya saudara, terlindungi pun kita, terluput pun kita, karena malaikat Tuhan diutus Tuhan menolong kita. Coba Mazmur 38. Mazmur 38. Jadi kalau kita rindu dilindungi oleh malaikat Tuhan, saudaraku, atas perintah Tuhan pada malaikatnya, kita juga suka menjamu para malaikat Tuhan. Mazmur 38:8. Baca Bang. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah itu dia, jangan hanya minta jasanya malaikat melindungi kita, tapi kita mau menjamu Dia, jamu para malaikat, jamu anak Tuhan, jamu hamba Tuhan. Amin saudara. Haleluya, Tuhan berkati saudaraku. Masih ada lagi, ya. Ayat 34. Ayat 34. Matius pasal 7, 34. 38. Lalu mereka memberi dia. Terus setelah yang mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah ini dia, tidak mau mengurangi rasa sakit. 40. Ini poin berikutnya. Mereka berkata, hai engkau yang mau berbukan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Terus 42, langsung. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Nah, ini namanya dia diolok, dia diejek, dibully. Ya, perundungan namanya ini, saudaraku. Ini saja penilaian persekusi, perundungan, saudaraku, dibully. Tapi dia dibully, diejek. Nggak ada satu ayat pun, saudaraku, yang mengatakan Yesus marah pada mereka. Nggak ada. Dia diam seperti domba yang keluh. Amin. Domba yang bisu, nggak bicara dia. Sampai akhirnya dia berteriak ketiga beraku. Dia merasakan, menyadari bapaknya meninggalkan dia. Maka dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau cambukan dia nggak berteriak kesakitan. Ditusuk lambungnya nggak berteriak dia, saudaraku. Diludahi dia nggak berteriak dia, saudaraku. Dikata, ditampar dia nggak berteriak. Kasih mahkota duri nggak berteriak dia. Dipaku kaki tangannya nggak berteriak dia. Kapankah berteriak, saudaraku? Sampai menggelegar ketika dia menyadari, merasakan bapaknya telah meninggalkan dia. Sampai dia berteriak dengan begitu nyaring, saudaraku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang-orang yang mendengarkan dia berkata, dia manggil Elia. Bukan Elia dipanggil, tapi Bapa. Allah di sorga, amin saudaraku. Hati Bapa, saudaraku, menjerit. Ya, sakitnya hati Yesus berpisah dari Bapa yang kena mencabut dosa di Getsemani. Tapi hati Bapa lebih menjerit lagi, terpisah dari anaknya. Haleluya saudara. Sakit hati Bapa, menderita dia, terpisah dari anak kesayangannya. Kenapa saudara? Karena Yesus dijadikan dosa. Dia minum cawan dosa. Dia menggantikan kita. Maka dosa selalu memutuskan hubungan kita dari Tuhan. Saya ulang saudaraku, dosa memutuskan hubungan dari Tuhan. Supaya hubungan bisa kembali berlangsung dengan baik, saudaraku, intim dengan Tuhan. Maka saudaraku, akui dosa kita. Amin. Akui kesalahan kita. Supaya kita bagus hubungan dengan Tuhan, saudara. Apalagi mau diandalkan di dunia, saudaraku. Hubungan dengan Tuhanlah jaminan kita. Haleluya saudara. Wow, diejek, dikata-katai, dia nggak bergeming, dia nggak bereaksi, saudaraku. Dia nggak balas. Maka berkata firman Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dibully kah saudara, difitnah saudara, diam aja saudara. Nanti bosan sendiri dia memfitnah saudara. Baca Amsal 20:22. Gak apa-apa ya lama ya, karena jarang-jarang ini saudaraku. Sekali setahun ya. Amsal 20:22.
Demikian, janganlah kau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nanti kalau Tuhan, ia akan menyelamatkan kau. Lebih hebat Tuhan nanti membalaskannya, saudara. Tapi itu pun bukan kita doakan Tuhan balaskan, bukan gitu. Ya, pokoknya bagi kita jangan balas kejahatan dengan 1 Petrus 3:9. 1 Petrus 3:9, jangan balas ya. Cakap orang juga jangan dibalas-balas, saudaraku. Ya, kalau bisa pun jangan diulang-ulang. Terus. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Dicaci maki saudara, ya dipakwangi saudara, dirundung saudara, dibully saudara. Jangan balas. Diam aja saudaraku. Amin. Tuhan ada pembalasan yang hebat lagi saudara. Terus, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Mau diberkati saudara? Berkatilah orang yang jahat pada saudara. Berkati dia, doakan dia. Orang yang jahat pun jangan dibalas saudara dengan kejahatan. Apalagi orang dah baik sama kita. Paham saudara? Yang jahat sama kita pun jangan dibalas kejahatan. Apalagi dia baik sama kita. Baik kali sama kita saudaraku. Saya teringat saya KKR 5 hari di Nias saudaraku. Ya, sebenarnya saya khotbah nggak ada keteluk dalam. Tidak ada keteluk dalam. Ya, di Sirombu, Nias Marsa lupa, Gunung Stori, ada 5 desa saudaraku. Ya, 5 hari saya KKR saudaraku. Lalu ada satu kawan mahasiswa kita dulu namanya Lukas Arya. Lukas Arya, istrinya Burna Baban ya. Ya, Burna Baban. Saudaraku, dia tahu bahwa saya ada di Nias, saudaraku. Dia terus dalamnya jauh. Kalau dia telepon saya, dia minta dari panitia yang Mapati Jigua, ya, dia minta, Pak Sirait ada di Nias tanya, ya Pati, iya, mana nomornya? Telepon saya saudaraku, Pak, datang kemari Pak, datang kemari. Naik apa? Naik taksi, ku bayar PP Pak. Kami 2 orang, nggak apa-apa Pak, ku bayar. Lalu saya berangkat beraku, wah dijamu luar biasa. Pada di pusat datang ancaman. Makanya ada satu si Laya, Obaja Laya, nggak mau datang dia saudaraku. Ya, si Burtumanggo datang sama siapa orang dia situ? Suaminya, si Nehe, Yusuf Nehe datang. Ya, si Tumanggor datang, calon istrinya Khalid orang meninggal itu saudaraku datang. Tapi Obaja Laya nggak datang, dia takut dari pusat. Lalu si Lukas berkata, kenapa datang? Ini dosen kita datang ini. Bukan dosen aja, PW kita dulu. Datanglah. Gak berani datang dia saudaraku. Alasan sakit, demam. Saudaraku. Saudara, mereka jamu saya. Dibawa makan di tepi pantai. Ikan bakar, kesukaanku saudaraku. Haleluya. Kemudian pulangnya, ayo singgah pakai ATM Pak. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kau nama ATM Pak, saya ruang saudaraku. Pulang-pulang disalamkan lagi saudaraku. Oh enak kali. Dihargakannya. Apa katanya? Bapak mungkin lupa Pak. Saya menangis dia saudara. Kenapa? Dulu aku udah mau mundurnya Pak. Udah kembali menarik becak. Gak mungkin lagi jadi hamba Tuhan. Yang gak tahu tamat dia. Kemudian tamat. Gak tamat pun dia saudaraku. Pak Munte kasih wewenang. Wilayah rekomendasikan ya wilayah saudara yang mau diutus. Saya panggil dia saudaraku. Lagi dari becaknya dia saudara. Lukas datang ke dari kota. Ada Pak, kau mau diutus gak? Mau lah Pak. Oke, kau salah satu nama nanti Bapak rekomendasikan untuk diutus. Iya Pak. Udah lupa itu kau gak diingatkan saudara. Ternyata waktu itu sudah berhasil, dia luar biasa saudara. Punya mobil, punya panti asuhan saudaraku, gereja besar saudaraku. Haleluya, haleluya saudaraku. Nah, orang-orang seperti inilah saudaraku yang akhirnya saudaraku saya percaya bisa dipakai Tuhan. Tahu berterima? Katakan amin saudara. Haleluya. Yang terakhir, Yesus mati supaya kita hidup. Salib itu lambang penderitaan, salib lambang kutukan, salib lambang kematian. Tapi karena ada Yesus salib, karena korban Kristus, yang tadinya kutuk jadi berkat, yang tadinya aib jadi muli. Sampai sekarang pun lagu itu dinyanyikan. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah
dosa, tapi yang terkutuk pun, yang sangat ada aib pun bisa Tuhan muliakan kalau ada Yesus dan korbannya dalam hidupnya, saudara. Kalau kita terima korban Kristus, pertobatan kita nyata, saudaraku. Hidup kita penuh dengan aib, ya penuh dengan rasa malu, ya masa lalu yang sangat jelek, saudaraku, akan Tuhan muliakan. Amin. Amin. Ada Yesus, salib pun jadi berubah fungsinya. Yang tadinya kutuk jadi berkat. Yang tadinya kematian jadi kehidupan. Yang tadinya aib jadi kemuliaan. Kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan berkati kita semua. Kita akan pujian. Salibnya selama mulia. Kita akan masuk perjamuan suci. Puji Tuhan, haleluya. Hari Minggu kita akan sambung, saudaraku, sedikit lagi nanti. Sekali-kali kebangkitan Tuhan Yesus. Salibnya. Salibnya, apapun dosa kita, apapun yang pernah kita lakukan, jangan sia-siakan korban Kristus, darah Yesus. Namun bertobatlah sungguh-sungguh, belajarlah mendekat kepada Tuhan. Gak ada satu manusia pun yang sempurna sampai